Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Waalaikumsalam. wa ala ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kita. Malam-malam yang lalu banyak terkait dengan pembahasan keutamaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Malam ini saya bingung mau apa gitu. Kalau saya tawari, ini kan masih muda-muda ya. Kalau ditawari pembahasan tentang keutamaan taubat, kira-kira milih taubat apa milih bebas ya? Taubat. Atau kita milih terkait membahas tentang akhlak aja dulu lah ya? Boleh, Ustaz. Iya, Ustaz. Kalau tobat nanti di ujung-ujung lah, kalau kita sudah mau selesai tobat gitu. Ini kalau sekarang jangan tobat dulu mungkin lah ya. Afwan abrori itu ya, kalau tobatnya sekarang, gelelengnya besok kan kacau. Mendingan sekarang dablek dulu, nanti ujungnya tobat. Gitu. Ya. Baik, kita terkait dengan keutamaan akhlak terlebih dahulu, karena kita masih banyak di antara kita yang ya paling tidak banyak yang terpleset lah masih dengan kondisi kita, keadaan kita yang memang tampaknya masih perlu banyak bimbingan terkait dengan akhlak mahmudah, akhlak karimah. Keutamaan akhlak yang saya maksud di sini terkait dengan etika apa sih yang akan membuat kita sebagai sosok seorang muslim terlihat indah secara perilaku, etika, pergaulan, dan kita punya keyakinan bahwa etika yang muncul dalam keseharian kita merupakan sinaran, pancaran dari wujudnya iman dan amal soleh dalam kehidupan. Jadi akhlak itu seperti gambaran Nabi, kalau terkait iman itu adalah pondasi yang ada, kalau itu bangunan, kalau itu pohon diibaratkan adalah akar dan batangnya. Kemudian syariah itu ibarat dahan, ranting, dan daunnya, sementara ihsan adalah buahnya atau akhlak itu. Jadi kalau ada buah yang pahit rasanya, itu jangan disalahkan semata karena buah itu rasanya pahit. Kan buah itu hasil dari serapan makanan yang diambil dari tanah. Yang rusak, yang error apanya? Tugas akar dan batang sudah menjaga batang tubuh pohon itu. Kemudian dahan dan ranting sudah juga mewujudkan tugasnya menjaga dan sampai memunculkan buah. Tetapi manakala buah sudah muncul, tapi kok pahit rasanya, nah ada apa dengan ini? Sama dengan seorang mukmin, secara kasat mata bagus, misalnya di sini
selfie Pangesti, itu kan pakai jilbab kemana-mana, kan terlihat tampak bagus. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi kok akhlaknya buruk. Nah, ada apa ya? Apa yang salah? Nah, ini bahkan pada titik tertentu kata Nabi, ciri-ciri baik tidaknya keimanan dan keislaman seseorang bukan dilihat dari seberapa banyak dia sholat, tapi seberapa baik perilaku akhlaknya. Nah, terkait ini, malam ini saya akan mencoba membahas terkait akhlak yang mulia, tapi tidak pada satu titik. Dan ini ada beberapa hadis yang saya angkat. Paling tidak yang jelas itu akhlaknya ciri-ciri penghuni surga. Saya akan coba share screen. Sudah tampak ya? Sudah, Ustaz. Baik. Nah, saya akan pelan-pelan saja menyampaikan. Nanti dari satu hadis kita upayakan untuk mengungkap natijahnya kira-kira apa, dan nanti silahkan kalau ada yang ingin bertanya ditanyakan. Atau dicatat terlebih dahulu lah apa yang disampaikan, terus mungkin ada yang terngiang, oh kalau ini koneknya dengan begini, silakan boleh ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang pertama, an Suhaib bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatahu syarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabatahu dharra'u sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Secara arti ini ada kosakata atau mufradat yang mungkin perlu dijelaskan, kalau yang lain sudah tampaknya. Sarra'un itu sesuatu yang menyenangkan, kesenangan. Darra'un sesuatu yang menyusahkan atau kesusahan. Dari Suhaib, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, problematika seorang muslim, seorang beriman memang menakjubkan. Ini bahasa terjemah tafsiriyah saja ya. Ajaban li amril mu'min. Kalau mau diartikan lepas juga bisa. Menakjubkan urusannya orang mukmin itu. Semuanya baik. Tidak ada pada seseorang yang demikian kecuali orang yang beriman. Apa sih itu yang baik itu? Inna amrahu kullahu khair itu. Inna sabatahu syarra'u syakar. Manakala mengalami kesenangan, sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur. In asabathu sarra'u syakar. Wa inna asabathu darra'u sabar. Fakana khairul lah. Dan itu baik untuknya. Dan manakala ia mengalami kesusahan, ia bersabar. Yang demikian itu juga baik untuknya. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama adalah orang yang beriman mampu bersikap baik atas apa yang dialaminya. In asobathu sarra'u syakar. Manakala ia menerima atau mengalami sesuatu yang menyenangkan, syakar, bersyukur kepada Allah. Mengapa ini baik? Kaitannya dengan surat Ibrahim ayat 7 itu yang kita semua hafal. La in syakartum la azidannakum.
Jadi manakala kita bersyukur karena menerima sesuatu yang menyenangkan, la azidannakum, Allah akan tambah. Nah, inilah kata Nabi, ajaban li amril mu'min in asobathu sarra'u syakar. Manakala kita menerima sesuatu, mengalami sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur. Nah, karena kita bersyukur itu, maka Allah akan tambah. Apanya? Kenikmatan itu, kesenangan itu, sesuatu yang menyenangkan itu. Begitu pula manakala kita seorang mukmin itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyusahkan hati kita, orang mukmin pun mau dan mampu untuk bersabar. Nah, manakala bersabar, apa kata Allah? Basyiril. Ketika ada orang mukmin bersabar menerima musibah, basyir, berilah kabar gembira. Ini ketika ada ayat yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apapun yang menimpa makhluk di bumi ini, itu sudah ada catatannya di sisi Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Al-Quran bicara demikian. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin. Tidak ada satupun suatu musibah yang menimpa makhluk fil ardi, yang ada di bumi, wala fis sama, dan juga tidak demikian tentunya yang terjadi di langit, illa fi kitab, kecuali sudah termaktub di dalam lauh mahfuz. Nah, karena kita sudah tahu, orang mukmin sudah tahu bahwa apa yang terjadi itu sudah diatur oleh Allah, pada titik tertentu kita harus bertawakal ke sana. Maka kemudian kita menyadari bahwa itu adalah memang sudah ketentuan Allah, sabar. Orang mukmin itu harus bersabar. Nah, manakala bersabar, maka Allah akan berikan pahalanya juga. Kesadaran orang beriman bahwa semua yang ada merupakan ketentuan Allah. Dan itu yang terbaik. Jadi kita menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri kita, kadang kita senang, kadang menyenangkan hati, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan. Tetapi ada pula yang kadangkala mungkin kita tidak suka, tidak senang, atau bahkan tidak dan menyusahkan kita. Ada dua sumbu yang harus kita lalui di situ, antara sabar, dan juga bersyukur kepada Allah. Manakala kita diberi kebaikan, bersyukur, Allah akan tambah. Manakala kita diberi ujian terkait dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bersabar, itu pun kita mendapat kebaikan dari Allah. Di hadis lain, Rasul pernah menyampaikan bahwa tidaklah sesuatu yang menimpa umatku, sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya, seperti sakit dan lain-lain, kecuali Allah angkat dari penyakit itu, dari sesuatu yang menimpanya, dari sesuatu yang membuat dia resah dan lain-lain, yang diangkat adalah dosa-dosanya. Nah, ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang sabar tentunya ketika mengalami ujian itu. Jadi kesenangan dan kesusahan ternyata adalah ujian bagi manusia. Nah, karena sama-sama itu ujian, baik yang senang maupun yang susah, tentu sebagai orang beriman harus mampu membedakannya, kapan kita harus bersyukur dan kapan kita harus bersabar. Antara syukur dan sabar itu adalah wujud dari iman yang ada dalam hati kita. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna kullahu khair. Semua perkara umat Islam itu menyenangkan. Nah, semua perkara umat Islam itu atau orang beriman membuat takjub.
Ya karena itu dibuat atau diberi sesuatu yang enak bersyukur, diberi sesuatu yang tidak enak bersabar. Jadi semua berpahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang hadis yang kedua, jadi yang pertama itu akhlak yang mulia. Dari hadis tadi bisa diambil natijahnya lah. Ada dua hal yang harus kita miliki, yakni bersyukur manakala menerima sesuatu yang baik dan menyenangkan, bersabar manakala kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyusahkan diri kita. Dan dua kutub itu, syukur dan sabar, dua-duanya disenangi oleh Allah. Hadis kedua, Andi bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sabara ala la'waiha kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Ini masih ada kaitannya dengan fadilah sabar. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersabar atas kesulitan yang menimpanya, maka aku akan menolong, memberi syafaat di sana. Au syahidan, atau menjadi saksi atas kesabarannya baginya di hari kiamat. Fadilah sabar ini yang kedua adalah Rasulullah akan menjadi penolong bagi orang yang bersabar manakala menerima sesuatu yang tidak menyenangkan tadi atau kesulitan. Dan juga akan menjadi saksi bahwa ada orang yang bersabar, nanti Rasul sendiri yang akan menjadi saksi kepada Allah atas kesabaran orang tersebut. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, Pak, sekarang ini kan Rasul sudah tidak ada, tahu tidak misalnya. Di hadis ini cuma menyampaikan kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Artinya Rasul juga menjamin dari sini bahwa selepas beliau wafat pun itu akan dicatat oleh Allah, siapa yang bersabar akan mendapat pertolongan dari Rasul dan akan dijadikan diri kita dalam jaminan kesaksian Rasulullah nanti kelak di hari kiamat. Hadis ini bisa kita ambil pemahamannya. Sabar adalah mental ketahanan dalam jiwa saat tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Bersabar adalah sesuatu yang berat dilaksanakan, namun besar manfaatnya. Rasulullah akan menolong orang yang sabar dan menjadi saksi atas kesabarannya di hari kiamat kelak. Memang, manakala kita sedang ayem-ayem begini, ketika membicarakan sabar, kita mudah. Tapi pada posisi pas memang itu membutuhkan kesabaran, yang sejatinya memang harus demikian, tetapi kondisi kita ternyata tidak menyenangkan, dan bahkan membuat kita marah dan lain sebagainya, disitulah memang kita diuji sabar itu. Kita lihat misalnya peristiwa yang bisa kita ambil antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam Al-Quran. Karena ketidakmampuan kesabarannya Nabi Musa, ternyata Nabi Musa belum sempat mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Pesannya Nabi Khidir apa? Sungguh kamu tidak akan sabar bersamaku. Ya, saya akan usahakan. Tapi melihat apa yang dilakukan Nabi Khidir, Nabi Musa langsung berontak. Kok gitu? Kok gitu? Apa jawab Khidir? Nanti jawabannya, kamu nggak sabaran sih. Nah, kira-kira demikian. Ya. Ya termasuk kita semua memang, iya Pak, gampang ngomong sabar. Betul, betul.
Tapi pas kita mengalami sesuatu yang meminta itu sabar, ternyata kita diuji betul. Makanya muncul hafalan anak-anak MTS itu kan. Man sobaro. Siapa yang hafal? Man sobaro. Zofiro. Siapa yang bersabar, beruntunglah. Iya. Cuma kita kan belum tahu sabar sebatas apa, untungnya apa. Tidak. Di dalam Al-Quran pun Allah juga mengajarkan kepada kita. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sholat untuk menghadapi problem kita. Sabar. Bahkan di situ ayat itu didulukan sabar dulu, bukan sholatnya. Wasta'inu bisobri, baru wassalah. Berat memang, tetapi ini adalah bagian dari kemuliaan akhlak orang yang beriman. Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh Ibrahim, ketika sudah pasrah, Nabi Ismail mengatakan, saya akan berupaya untuk sabar atas cobaan ini. Allah uji itu. Tapi lagi-lagi memang karena Nabi Ismail itu bersabar atas perintah Allah, Allah ternyata tidak demikian. Ada pesannya ternyata kesabaran antara Nabi Ibrahim dan Ismail bisa benar-benar terbukti. Allah ganti atas kesabaran Ismail itu dengan hewan kurban. Nah, itu bukti kesabaran seorang Nabi Ismail. Jadi sabar adalah mental ketahanan dalam jiwa saat tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Bersabar adalah sesuatu yang berat dilaksanakan, tapi besar manfaatnya. Jadi hadis yang pertama terkait berbicara tentang syukur dan sabar ketika menghadapi apapun yang ada dalam kehidupan, karena yang kita rasakan dalam hidup ini kan kalau nggak senang ya, kalau tidak menyenangkan ya susah itulah. Kuncinya dua, syukur dan sabar. Hadis yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri siap menjadi saksi dan akan menolong orang-orang yang mampu bersabar manakala menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan atau ujian dari Allah itu. Hadis yang ketiga, ini terkait dengan sabar juga dan ada perilaku-perilaku dari penduduk surga. An Harithah bin Wahb bin Al-Khuzai qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrah ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbirin rawahul Bukhari. Secara bebas artinya dari Harithah bin Wahab Al-Khuzai, ia berkata, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Ketahuilah oleh kalian maukah aku berikan kabar, berita tentang penduduk surga? Mungkin jawabannya mau. Siapa? Kullu dha'ifin mutadha'ifin. Yakni ciri-ciri penduduk surga itu orang yang lemah, orang yang tawadu, orang yang kadang lemah tapi diremehkan oleh orang lain, dan orang itu mau merasa lemah atau tawadu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sungguh jika aku boleh bersumpah atas nama Allah, sungguh aku akan menjembrengkannya lah bahasa di sini, menjahit. Al-abarroh itu bahasa tekstualnya, letterlexnya menjahitnya atau mendetailkannya.
Kemudian ala ukhbirukum bi ahlin nar. Ketahuilah oleh kalian, aku akan beritakan kepada kalian tentang siapakah penduduk neraka. Kullu utullin jawadhin mustakbirin. Setiap orang yang tinggi hati, kemudian segera lantang ke arah sesuatu yang buruk dan sombong. Jadi kalau Rasul mengatakan tadi ahlul jannah itu kullu dha'ifin mutadha'ifin la aqsama 'alallahil abarrahu, ingin mendetailkannya apa keperluan orang-orang yang dhaif itu, seolah-olah Rasul ingin memberinya, melihat kesabaran, melihat lemah lembut dan rendah hatinya penghuni surga itu. Allah berikan nikmat tadi bersyukur. Allah uji dengan sesuatu sabar. Sampai Rasul gemes di sini. Kalaupun boleh, aku ingin segera menutupi kebutuhan-kebutuhannya, keperluan-keperluannya orang-orang yang tadi itu, yang lemah, yang tawadu, yang tidak bla 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 bla. Itulah ciri-ciri penduduk surga di hadis ini. Demikian pula sebaliknya, untuk penduduk neraka ternyata kebalikan dari dhaifin mutadhaif. Yakni kullu utullin, semua atau setiap yang merasa tinggi hati, dia adalah penghuni neraka. Sombong, bahkan di hadis lain kan ada yang mengatakan bahwa sombong itu tidak akan masuk surga. Orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man bla 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 bla. Jawadhin mustakbirin, lantang ke arah keburukan. Maksudnya begini loh. Kalau ada sesuatu yang buruk, segera dia laksanakan. Tapi manakala dipanggil untuk sholat, untuk apa, sudah nantilah, gampang. Ya tadi mau tobat, udahlah besok lagi, masih muda, besok. Biasanya kan yang meninggal, yang mati itu kan yang tua-tua. Diingatkan untuk tobat, gampang lah besok. Tapi manakala ada sesuatu yang mengajak kepada keburukan, segera. Nah itu ciri-ciri penduduk neraka menurut hadis ini. Jawadhin mustakbirin, sombong. Istakbaro yastakbiru, merasa sombong, merasa besar. Kalau ada sesuatu yang merasa besar, berarti hakikatnya dia kecil. Ya toh? Kalau ada orang yang memang benar-benar besar, tidak perlu merasa besar, karena memang sudah adanya besar. Tapi kalau ada yang merasa besar, berarti sesungguhnya dia adalah kecil. Nah itu. Jadi kalau orang yang sombong, itu pada hakikatnya dia adalah kecil. Itu ada hadis lain juga, man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang bersikap tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Nah, mafhum mukhalafahnya secara sederhana mudah. Ketika orang yang bertawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Tentu orang yang sombong akan Allah rendahkan. Baik, terakhir sebelum nanti bisa bertanya, ini penjelasannya lah. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Rawahu Tirmidzi. Ada riwayat dari Ahmad,
An Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khurima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hampir mirip. Dari hadis ini artinya secara simpel dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah aku akan beritakan kepada kalian orang-orang yang haram masuk neraka atau orang yang neraka tersebut mengharamkan untuk dimasuki orang itu. Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Siapa itu? Semua yang berperilaku ramah. Qaribin itu ya bahasanya ramah lah. Dekat. Karena dekat ya ramah. Hayyinin, tenang. Sahlin, mudah. Atau bahasa lain ya yang Nabi pernah nyampaikan. Yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Neraka akan mengharamkan orang-orang ini masuk ke dalamnya. Siapa itu? Orang yang ramah, tenang, dan mudah. Maksudnya ala kulli qaribin itu tidak sombong, tidak angkuh. Ketika ada orang jalan berpapasan ditanya, Vivi Sapitri mau kemana? Misal. Apa sih nanya-nanya, sok kenal. Nah, bisa. Tapi bukan berarti untuk khusus untuk perempuan, ini untuk yang putri, yang cewek. Jangan karena berkeinginan ala kulli qaribin, ada laki-laki yang menyapa, kemudian memberi peluang untuk nakal. Ini harus hati-hati untuk khusus perempuan. Nanti orang tersebut malah ngelunjak dan akhirnya berperilaku yang tidak benar. Misalnya ditanya, hai, assalamualaikum. Jawabnya langsung, hai, waalaikumsalam, hai juga. Kalau demikian ya dimakan orang nanti. Dikira kita memberi peluang kepadanya. Atau misalnya di sini ada namanya Irfayanti. Assalamualaikum, cewek, waalaikumsalam, hai, hai juga. Kenalan dong, boleh. Nah, itu mah menel, bukan ramah itu, bukan sok akrab, tapi menel kalau itu. Nah, yang demikian bukan itu. Ya, Irfayanti, bukan gitu. Walau itu malah Assalamualaikum, waalaikumsalam, hai, kenalan, boleh dong. Minta nomor WA-nya. Iya, kasih. Aku kan orangnya ramah, bukan ramah, menel kalau itu. Beda kan antara ramah dan menel. Kalau sesama perempuan boleh, kalau dengan laki-laki ya jangan. Nanti membuka peluang untuk sesuatu yang tidak baik. Tenang, hayyinin maksudnya nggak gerusa-gerusu. Enggak sesuatu yang berdampak pada yang enggak benar. Sahlin itu mudah loh. Berurusan dengan itu mudah. Kalau ada perlu dengan orang itu mudah. Enggak kesannya malah sudah janjian ketemu, sudah ketemu besok ya. Ketemu lagi besok ya, bulan depan. Mudah tetapi tidak menyalahi aturan, harus taat aturan. Nah, kandungan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa neraka haram bagi orang yang berperilaku akrab dan menyenangkan, tenang, teduh jiwa dan raga, dan memudahkan orang lain. Teduh itu maksudnya ketika ada orang yang melihatnya, bertemu, bertatap muka, kesannya itu enak gitu loh. Enggak, bapak itu atau mas itu kok ditanya sangar bener ya, misal kayak mau makan orang.
Ya iya sih memang makanannya orang misalnya, bukan itu. Kebaikan apapun yang diberikan kepada orang lain akan kembali pada diri sendiri. Inilah yang ada dalam Al-Quran, bahwa siapa yang melakukan kebaikan, maka itu akan kembali kepada dirinya. Begitu pula siapa yang melakukan keburukan, maka itu pun akan menimpanya. Makanya agar kita mendapat kebaikan, tentunya yang kita berikan kepada orang lain yang keluar dari diri kita, tentu kita upayakan yang baik, agar nanti kembalinya kepada kita juga baik. Hasil kebaikan bisa berasal dari orang yang menerima kebaikan kita dan lebih-lebih dari Allah. Misalnya, saya membantu Vivi Sapitri. Begitu mau pulang, cuma berdiri di pinggir jalan, ngapa? Karena nggak ada uang untuk ongkos, misalnya. Misal. Atau habis kecopetan. Tolonglah. Kemudian jangan kemudian nolong itu, Pit, kamu kan sudah saya bantu, besok bantu saya ya. Bukan begitu. Mungkin satu saat kita dibantu Fitri, karena dia sudah dibantu oleh kita. Tetapi yakinlah, kalaupun Vivi Sapitri itu satu saat nggak membantu kita kembali, maka Allah yang akan membantu kita. Di sinilah yang apa kata Al-Quran juga, hadis Nabi yang jelas, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Siapa saja orangnya yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan mencukupkan hajatnya. Saudara siapa? Bisa saudara yang namanya kakak adik, bisa tetangga, bisa sesama orang Muslim. Atau bahasa sederhananya kalau kita sesama mahasiswa. Maka fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa orangnya yang mau memenuhi hajat atau membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi atau membantu hajatnya. Jadi kalau kita mau membantu orang lain, jangan kemudian berpikiran, Vivi Sapitri modelnya kayak gitu kok mau membantu kita. Dari mana ceritanya? Janganlah, nggak usah dibantu. Salah. Kita nggak perlu ketika membantu seseorang, kita akan berharap orang itu akan membantu kita. Udah, nggak usah. Karena Allah Maha Tahu. Kita berharap saja kepada Allah. Mudah-mudahan satu saat manakala kita membutuhkan, Allah akan membantu. Dari mana caranya? Terserah, serahkan pada Allah. Itu akan lebih ikhlas kita nantinya. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Hadis pertama tentang syukur dan sabar, kemudian ditambah tentang kesabaran, kemudian ciri-ciri penduduk surga, yakni orang yang enak-enak tadi, tidak perlu mempersulit orang, kemudian ramah, tenang, teduh, tidak gembrungsung, tidak emosian, tidak dan seterusnya. Dan hadis yang keempat adalah orang yang dengan jelas Rasul menyampaikan bahwa neraka sendiri mengharamkan dirinya dimasuki oleh orang-orang ini. Siapa mereka? Itu yang disebut tadi, orang yang ramah, tenang, teduh jiwanya dan tidak mempersulit atau suka menolong keperluan orang lain atau memberi kemudahan lah kepada orang lain. Saya kira sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, disilahkan. Silakan. Baiklah, buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya, silakan. Oh, iya Ustaz. Ini ada langsung bertanya itu Ustaz. Di chat ya ada? Iya Ustaz, iya. Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kata-kata yang di kalangan masyarakat begini, sabar itu ada batasnya. Lalu kalau sabar itu ada batasnya, ya berarti udah nggak sabar lagi kan Ustadz? Atau jika kesabaran ada batasnya, masih bisakah kita menyebutnya sebagai sabar? Dan menurut pandangan Ustadz, gimana dengan kata-kata Ustadz? Ya. Saudara Irawan. Ya, memang kita selaku manusia tentu
tidaklah seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub saja merintih kok. Nabi Ayub merintih dalam arti begini, walaupun beliau menyatakan ketika ditanya sama umatnya, ya ini ujian dari Allah. Beliau awalnya hidup mulia. Mulia dalam pandangan manusia kan banyak harta. Kemudian Allah ambil kekayaannya itu, Allah uji. Ada jin ifrit yang menguji beliau. Kemudian didatangkanlah penyakit. Penyakit kulit lah ya. Yang sampai menjijikkan, kalau ada orang lain menjijikkan. Semua orang menjauh kecuali istrinya. Itu diuji betul oleh Allah. Karena ada satu riwayat di penjelasan ayat terkait dengan cerita Nabi Ayub, bahwa Allah mengaminkan doanya Nabi Ayub, kemudian jin ifrit itu mendengar, kemudian minta izin sama Allah untuk menguji Nabi Ayub. Dipersilakan oleh Allah. Kemudian pada akhirnya Nabi Ayub nggak punya apa-apa, tidak ada yang mau bersama beliau kecuali istrinya. Nah, kemudian Allah wahyukan kepada beliau, dalam satu riwayat itu di tafsirnya, Allah mengeluarkan air dalam satu tempat di tanah tertentu, kemudian Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi dan sebagian untuk diminum. Dengan meminum air itu, kemudian penyakitnya hilang. Makanya ada orang yang mengatakan, sabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Woi, sabar itu ada batasnya. Itu cerminan sebenarnya dari orang yang nggak sabar sebenarnya. Sabar sih sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Mana batasnya? Ya ini di sini, kamu sudah kelewatan. Itu sesungguhnya ungkapan dari orang yang nggak sabar sebenarnya. Artinya memang sebenarnya betul. Enak banget, Bang Kopi. Selaku manusia, tentu kita punya batas kesabaran. Betul. Tetapi dari hadis Nabi, dari beberapa penjelasan ayat, bahwa ujian yang diberikan kepada manusia, kepada makhluk yang ada oleh Allah, itu sudah diukur kadarnya. Karena manakala Allah memberi ujian melebihi kemampuan seorang hamba, tentu zalim di situ Allah. Jadi yakinlah bahwa apa yang menimpa kita itu sudah diukur oleh Allah. Kalau kita siap bersabar, kita mampu melaluinya. Kuncinya di sabar itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi kadang memang kita nggak sabar. Nggak sabar karena apa? Banyak godaannya. Misalnya yang aktif di sini, Karisma Deastuti, harus sabar karena apa? HP baru beli hilang, beli lagi hilang, belum lama laptop hilang. Baik itu kesalahan dari dirinya sendiri atau memang orang lain yang melakukan. Allah uji. Kira-kira Karisma Deastuti ini ketika diuji HP hilang, beli lagi hilang lagi, laptop hilang, apakah dia akan gila? Tidak. Kira-kira Karisma itu bakal mau punya HP lagi enggak? Insya Allah punya. Nah, disitulah. Memang pahit awalnya. Tapi Allah akan ganti lebih banyak dari itu. Meskipun belum tentu dalam wujud HP. Tapi dalam hal yang lain. Nah, jadi kalau ada ungkapan memang sabar itu ada batasnya. Ya tinggal dilihat, diukur, kita bisa ukur. Kesabaran sampai di mana? Kita nggak bisa berdalih misalnya kita puasa. Berbukanya adalah batas ketika maghrib datang. Kemudian saya mengatakan, ya Allah saya sudah bersabar ini, sudah jam 4 sore, saya sudah bersabar. Ya Allah, sabar itu ada batasnya, ya Allah, saya minum saja. Setelah saya minum, kesimpulannya apa?
saya jadi orang yang nggak sabar. Karena apa? Melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau puasa, batalkannya ya ketika maghrib sudah datang. Kalau kita membatalkan sebelum maghrib, berarti saya tidak termasuk orang yang sabar. Tapi nggak boleh saya berdalih, saya kan batasnya ada sabar itu Pak. Saya sudah lapar sekali. Batas saya jam 4 itu. Nah, itu sudah melanggar ketentuan Allah. Sama dengan hal yang lain. Makanya ada pepatah juga ya dulu ya yang di MTS. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Bersabar atau sabar itu penolong bagi semua urusan. Enak sih kalau ngomong, sabar ya sabar. Ketika melihat ada orang yang tertimpa sesuatu. Tapi manakala diri kita sendiri yang begitu, berat. Disitulah ada fungsi tawasobil haq wa tawasobis sabr. Manakala saudara kita yang tertimpa musibah, kita beri nasihat. Sabar ya Kang. Ya. Nah, giliran kita kena musibah juga, orang lain akan mengatakan, sabar ya Kang. Nah, itulah tawasobil haq wa tawasobis sabr. Saling memberi nasihat dalam kebenaran dan saling memberi nasihat dalam kesabaran. Nah, kira-kira begitu. Artinya, kita boleh bersabar, kita harus bersabar, atau kita boleh bersabar walaupun kita mengatakan ada batasnya, tetapi batas-batas sabar itu tentu sesuatu yang tidak menentang atau keluar dari ketentuan Allah. Sama istrinya, saya sudah sabar saya tampar. Loh kok ditampar? Saya sudah nggak sabar. Berarti nggak sabar dia. Batasnya di mana? Ya kita mengukurnya sendiri. Baik, saya kira itu. Yang lain? Monggo, Mas Hanafi. Silakan yang ingin bertanya lagi bisa melalui chat Zoom atau bisa secara langsung. Atau secara langsung ini. Oke. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Ini yang aktif Intan Nur Aisyah atau yang lainnya. Ini Afwan Abrori. Atau yang lain. Silakan yang ingin bertanya. Ini Nur Hafidhatul Millah. Oh ya, sudah kemarin ya. Sudah saya singgung Hafidhatul Millah. Ini Satpam namanya. Nur Hafidhatul Millah. Satpam Negeri ya. Afwan Abrori. Wah, ini namanya bagus tenan. Ya mau di apa-apain, mau dijewer itu kalau bilang Afwan ya selesai. Sabar orangnya ini mestinya. Ada yang bertanya lagi, Ustaz? Ada, silakan monggo. Dari Lutfi Nurul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya. Saya berusaha menjadi orang yang ikhlas, bukan sabar ya. Karena kalau sabar itu sabar-sabar tapi masih ada kesalnya. Mau tanya Ustaz, apa bedanya sabar sama ikhlas Ustaz? Ya. Keduanya itu sama-sama penting. Kenapa orang-orang itu lebih milih jadi orang yang ikhlas bukan keduanya Ustaz? Oh ya. Kalau mau disebutkan, bolehlah saya menyebutkan itu ada tangga. Ada tangga sabar, ada tangga ikhlas. Ikhlas itu sudah, kalau dikatakan paling tinggi, ikhlas itu sudah tertinggi. Tapi akan sampai ini kita ngajinya jadi ngaji tasawuf ya. Kalau kita mau sampai pada tingkatan ikhlas, itu harus melampaui sabar dulu. Kita tidak akan sampai ke tingkat ikhlas kalau kita nggak punya rasa sabar. Misal, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur kepada Allah yang tadi. Inna so'abatahu syarra'i syakar. Manakala kita ditimpa sesuatu yang menyenangkan, kok kita bersyukur. Syukur atas nikmat Allah yang kita rasakan, kalau kita iringi syukur itu dengan bukti-bukti melakukan kebaikan berdasarkan nikmat itu, kita akan sampai pada posisi ikhlas atas nikmat Allah. Tapi tidak akan ditemui sabar.
Tapi bisa sampai pada sabar juga manakala kita mampu memberdayakan nikmat Allah itu kepada sesuatu yang maslahah. Contoh, ini ada saya sebut biar agak sedikit aneh kan. Misalnya Fatimah Al-Afifah diberi rezeki banyak, uangnya banyak, semuanya keperluan melimpah banyak. Cukup, bahkan lebih. Dia bersyukur, bisa bersyukur. Tapi manakala diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, kok nggak mampu untuk bersabar, itu sama halnya dia tidak ikhlas atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Jadi sabar dan ikhlas itu tipis. Ikhlas itu sesuatu yang lebih cenderung kepada sesuatu yang sudah dilampaui setelah sabar. Sabar dulu, baru ikhlas. Pak, mau milih yang sabar atau milih jadi orang yang sabar, penyabar, atau menjadi orang yang ikhlas? Kalau kita melihat, jadi ingat bukunya, punya siapa ya itu? Judulnya Manazilus Salikin. Tingkatan atau tangga para, ya kalau bahasanya itu pencari Tuhan lah. Ahli suluk. Tingkatan yang pertama kalau kita mau memasuki pintu pengamalan kaum sufi atau ajaran tasawuf, yang pertama adalah taubat. Kalau bahasa Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, takhalli dulu kita. Takhalli itu mengosongkan dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan tobat tadi. Kemudian tahalli. Setelah mengosongkan itu, menghiasi pribadi kita dengan amalan kebaikan. Nah, di situ antara sabar dan ikhlas selalu seiring. Kita sholat kalau malam, Isya 4 rakaat. Ada harus diiringi dengan sabar tidak sholat itu? Iya. Kalau tidak akan mengatakan, Pak, saya ngantuk, saya sholatnya untuk Isya ini saya korting deh 3 saja. Besok deh saya selipkan dia di 5. Dia tidak sabar. Karena nggak sabar itulah maka keikhlasannya itu tidak sampai. Nah, artinya sabar dan ikhlas itu tingkatan saja, tipis posisinya. Itu dalam hal positif. Dalam hal negatif, kita ditimpa sakit. Misalnya kelingking kaki sebelah kanan sakit. Kelingking kaki sebelah kanan sakit itu belum sembuh, jempol tangan kiri ketika kita ngiris bawang putih, keiris pakai pisau. Sakit lagi. Kalau kalian pasti ketika keirisnya, kira-kira kebun binatangnya keluar nggak? Ini kelingking kelingking kaki kanannya lagi sakit. Karena nggak tahu ngelamun apa, lagi ngiris bawang putih, jempol kirinya keiris pisau. Sudah sakit kelingking kakinya belum sembuh, jempol tangannya keiris. Saat keiris itu kira-kira kebun binatang keluar nggak nama-namanya? Kalau tidak, disitulah kalian sabar. Artinya apa? Oh, ujian kena sakit ini mungkin sudah ditentukan oleh Allah. Saya sebagai makhluk harus bersabar. Nah, karena sudah sampai pada tingkat sabar yang benar, dia akan ikhlas dari apa yang dialaminya. Nah, ikhlas inilah tingkatan tertinggi setelah melampaui diantaranya adalah jenjang sabar tadi. Terus mana yang harus diambil, menjadi orang penyabar atau menjadi orang yang ikhlas? Tidak akan sampai pada ikhlas kalau belum melalui sabar dulu. Terus bagaimana? Ya sudah, ikuti semuanya saja.
sabar dulu. Kalau sudah pada tingkatan sabar, nanti akan sampai pada tingkatan ikhlas bahwa itu adalah sesuatu memang sudah menjadi ukuran Allah dan itu dari Allah. Nah, ketika kita sampai ke sana, bukan hanya lagi sabar, tapi kita sudah sampai pada tingkatan ikhlas. Nah, kira-kira begitu deh. Ini jadi ngaji tasawuf ini gara-gara syukur, sabar, dan lain-lain ya. Ikhlas tadi. Ya, tapi harus begitu. Ingat, tawakal, sabar, syukur, itu bukan berarti menghilangkan usaha ikhtiar kita ya. Pagi-pagi belum sarapan, belum makan, belum apa-apa, mau kuliah, lapar. Terus saya ngomong, lah sabar aja lah, waktunya kenyang ya kenyang, saya ikhlas ya Allah. Kenyang nggak? Enggak ada. Ya Allah, saya mau ini ya, saya sabar sajalah walaupun belum makan, rasa lapar, saya akan sabar dan ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan saya kenyang. Ada kenyang? Tidak ada. Artinya untuk sampai pada tingkatan yang demikian itu perlu ada ikhtiar. Kalau bahasa agamanya perlu ada syariat. Tidak akan sampai pada hakikat kalau syariatnya nggak dilalui. Tahu-tahu sampai di hakikat Pak, syariat nggak, sulit kalau untuk orang-orang seperti kita. Harus melampaui itu dulu. Bahasanya itulah, atau kalau beda dengan misalnya ada orang-orang tertentu nggak belajar, nggak apa-apa, putranya Pak Yai, wah nggak, dablek. Tapi begitu Pak Yainya wafat, nggak ada yang mangku pondok, tahu-tahu dia hafal semuanya yang perlu diajarkan oleh santri. Nah, itu beda tingkatan kita, jangan itu. Itu ilmu laduni yang dicurahkan oleh Allah, beda. Karena amalan orang tua kita nggak bisa membawa kita sampai ke sana. Jauh. Kalau para suyuh, para kiai, ada contoh-contoh real dalam kehidupan ada. Putranya kalau ngaji ya nggak pernah ngaji, suruh kuliah nggak kuliah, kerjanya main tidur. Begitu mbah yainya wafat, nggak ada penerusnya, langsung bangun tidur dia bisa apa-apa. Nah, untuk sampai ke sana kita orang yang biasa begini jangan ngitung itu. Kita harus ikhtiar. Nah, jadi ada tingkatannya, nanti bisa dilihatlah di bukunya Manazilus Salikin, tingkatan para penempuh atau pencari Tuhan itu tingkatannya ada. Ketika kita sudah pada tingkatan taubat, kita harus teriring dengan ibadah lain. Nanti sudah begitu, nanti ada zuhud. Setelah itu nanti ada sabar. Dan pada tingkatan tertentu sampai yang tadi disebut ikhlas, sampai nanti tajalli. Baru terbuka. Terbuka itu bisa saja bisa melihat zat Allah. Wallahu alam. Tapi paling tidak itu bisa dilihat nanti di buku-buku sufi, orang-orang yang cerita yang pengalaman-pengalaman mereka sudah sampai pada posisi itu. Nah, disitulah radhiyallahu anhum wa radu anhu itu bisa diraih itu. Ya. Jadi kalau ridho itu atau ikhlas itu perlu banyak asupan vitaminnya. Vitamin mulai dari taubat, ibadah, kemudian ibadah yang macam-macam itu, termasuk sifat-sifat yang sabar, ikhlas, zuhud, dan lain-lain, itu akan perlu diiringi dengan yang demikian. Nah, kita jangan sampai ke sana dulu lah. Nanti tahu-tahu sampai ke sana kita syariat aja dulu lah. Belum waktunya. Perlu diperdalam dulu ilmu agamanya, nanti nggak sampai ke hakikat, syariatnya kacau. Akhirnya apa? Ya pakai payung walaupun pada musim sejuk, tidak panas tidak, hujan tidak, kemana-mana pakai payung. Nggak ada orang senyum sendiri. Nah, itu tingkatannya sudah bukan tingkatan kaum sufi. Itu kaum segleng itu nanti. Jadi sudah karena nggak sampai ilmunya, syariatnya belum sempurna, belum siap, sudah sok-sokan mau merangkak ke hakikat. Nah, itu sulit itu. Kecuali memang pertolongan Allah gitu, itu berat lah itu. Ya. Monggo kalau masih ada. Mungkin cukup, Ustaz. Baik, cukup. Terima kasih. Kita masih ada berapa pertemuan ya? Tinggal 1 pertemuan minggu depan, Ustaz.
Ya silakan mau minta apa deh. Tapi saya nggak akan lari dari hadis biar saya nggak mengapa kok dari hadis biar kalian yakin itu ini hadis Nabi bukan hanya qaul ulama maksudnya. Syarahnya gampang nanti. Sekarang ini kalau anak-anak muda kalau ditanya, Pak, dalilnya atau hukumnya apa? Nah, maka saya masuk kepada dalil sekalian biar nggak nanya lagi. Kalau pendapat ini, Pak, itu hadisnya mana ya? Atau ayatnya mana? Makanya saya masuk ke hadis lain biar nggak nanya-nanya lagi. Apalagi sudah tercantum di situ rawahul Muslim, rawahul Bukhari, ya sudah sahih. Nah, sudah nggak nanya lagi, sudah mantap maksud saya. Silakan, mau temanya apa? Apa, Nabrori? Satu kali pertemuan lagi ya, Ustaz. Iya, mau minta apa? Bertaubat aja, Dat. Taubat. Iya, Dat. Taubat. Ya enggak gitu, Dat. Sekarang kan akhlak, besok taubat. Jadi ntar boleh, ada kaitannya. boleh. Saya senang dengarnya, Wan. Mudah-mudahan bisa taubat benar ya. Taubat jangan nunggu tua. Orang yang mati aja banyak yang masih muda sebabnya. Ya. Iya, Dat. Saya baru kemarin. Hari Minggu takziah saya ke Prokimal, Kota Bumi. Tetangga saya di sini punya rumah di sini tapi tugasnya di Prokimal, tentara. Anaknya masih 17 tahun mau ujian SMA meninggal. Siapa yang nyangka? Dan prosesnya cepat sekali. Masuk rumah sakit itu hanya jam-jaman lah tergeletak, langsung permisi pamit. Jadi jangan nunggu 17 tahun aja udah dipanggil sama Allah. Afwan Abrori paling enggak ini 22 tahun ini. Ya toh? Iya. Jadi dari yang 17 sudah ada bonus 5 tahun, Wan. Hati-hati bonus itu. Kamu jangan membandingkan saya terus sudah terlalu tahun, Kan? Ya, saya sudah terlalu banyak bonus nggak dihitung lagi, jadi udah biarkanlah. Insya Allah minggu depan minta taubatan nasuha lah ya untuk kita semua mudah-mudahan. Demikian, terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kita lanjut yang akan datang dan mari kita sudahi dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.